Kita rekam ya. Jadi tolong aktif. Ini direkam dulu, takutnya untuk penilaian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang penyusunan anggaran beban usaha. Dimulai dari pengertian beban usaha atau operating expense adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik selain harga pokok penjualan atau cost of goods sales. Nah, contoh dari beban usaha itu ada dua. Yang pertama beban penjualan dan yang kedua beban administrasi dan umum. Oke, beban usaha. Beban usaha itu ada dua. Yang pertama penjualan, dan yang kedua beban administrasi dan umum. Suara saya. Oke, ada dua, yaitu beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Yang pertama ada beban penjualan. Beban penjualan ini adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Kemudian ada dua jenis beban penjualan. Yang pertama penjualan tetap dan yang kedua penjualan variabel. Kemudian beban penjualan tetap ya itu adalah beban yang besarannya itu tetap fix gitu. Jadi besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh kegiatan penjualan, namun ikut serta dalam kegiatan penjualan produk utama. Apakah kondusif suara saya di sini? Masih bisa mengikuti atau agak berisik gitu atau gimana? Agak berisik, Bu. Oke. Yang enak tuh emang pagi banget tadi ya, jam 7 sepi sekali ruangannya, hanya ada saya. Kalau sekarang sudah banyak orang. Wayah nanya, kumaha deui. Saya gedein aja suara saya sendiri. Oke. Jadi kalau beban penjualan tetap, ini besarannya tetap. Besar kecilnya penjualan itu tidak mempengaruhi beban penjualan ini. Ya, besarannya. Makanya disebut tetap. Ya, berisik banget ya. Kalau kalian bisa ikut yang pagi, saya sarankan pagi aja ya, yang kelas tapi udah selesai ya. Nanti kalau udah juga ya, semester depan mungkin sudah offline. Oke, kalau ada mata kuliah lain gitu ya, yang bisa mengharuskan pagi dan siang misalnya, nah ikutnya yang mana yang pagi. Kalau pagi itu masih sepi. Oke, kita mulai ya. Kita mulai lagi. Oke, beban penjualan tetap itu tidak dipengaruhi oleh kegiatan penjualan, tapi ikut serta dalam kegiatan penjualan produk utama. Contoh dari beban penjualan tetap itu adalah beban depresiasi alat penjualan, beban penghapusan piutang, beban gaji pegawai, pegawai tetap, beban gaji pegawai tetap bagian penjualan, ya Allah, maaf ya kalau agak berisik. Oke, nah jadi namanya penjualan tetap. Jadi seberapa besar penjualannya itu tidak mempengaruhi si beban penjualannya itu. Saya cari ruangan dulu ya.
Ya, turnover. Oke, sepi nih di sini, sepi banget. Di ruangan FKIP. Materinya nggak terlalu banyak sih untuk yang ini. Kita mulai lagi. Suara. Ininya backlight. Nah gini, lumayan ya. Oke, kita mulai lagi dari awal. Yang pertama ada beban penjualan tetap. Jadi besar kecilnya biaya ini tidak dipengaruhi oleh kegiatan penjualan. Jadi mau penjualannya naik, turun, beban penjualannya tetap segitu harganya. Keluarnya itu tetap segitu-segitu juga. Dan beban ini juga tetap ikut serta dalam kegiatan penjualan produk utama. Contohnya tadi ada beban depresiasi alat penjualan, kemudian beban penghapusan piutang, kemudian ada beban gaji pegawai tetap, bagian penjualan, dan lain-lain. Dan kemudian ada beban penjualan variabel. Kalau bebannya ini dipengaruhi oleh kegiatan penjualan. Jadi kalau penjualannya semakin tinggi, biasanya biayanya juga ikut naik. Sebaliknya, kalau penjualannya menurun, biayanya biasanya ikut turun juga. Makanya disebut variabel. Ya, karena berubah-ubah. Contohnya adalah beban komisi penjualan. Nah, ini kan beban komisi itu biasanya kalau orang pemasaran tuh ada target penjualan misalnya. Kalau misalnya dia memenuhi target sekian, dia dapat komisi sekian persen. Kayak gitu. Jadi kan semakin banyak penjualan yang dia lakukan, keberhasilan penjualan yang dia lakukan, otomatis komisi dia akan semakin besar, ya kan? Nah, berarti beban perusahaan untuk membayar komisi juga akan semakin tinggi. Selanjutnya ada beban penghapusan piutang, kemudian beban pernik atau supplies penjualan. Kemudian ada juga beban promosi penjualan. Nah, ini semi variabel ya, setengah tetap, setengah variabel. Contohnya adalah misalnya perusahaan itu melakukan promosi dengan menggunakan reklam misalnya, atau billboard gitu yang besar ya. Nah, ketika melakukan promosi menggunakan billboard itu kan otomatis bayar. Misalnya untuk 3 bulan. Misalnya sebulannya sekian-sekian gitu. Pokoknya ada beban yang harus dibayar lah, beban tetapnya sekian. Nah, tapi di sisi lain juga ada sisi komisi penjualan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kan billboard itu dilakukan oleh orang-orang pemasaran ya kan. Kalau berhasil dan penjualannya naik, misalnya sekian persen, otomatis kan si orang-orang yang ada di pemasaran juga mendapatkan komisi penjualan dari apa yang telah mereka lakukan. Gitu. Jadi ada beban promosi dari segi fixnya, tetapnya, pembayaran billboardnya, dan dari sisi komisinya secara variabel. Jadi ada semi variabel disebutnya. Udah, jadi teorinya cuma sampai situ. Oh ya, satu lagi ya, beban administrasi dan umum. Beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, ini udah udah direkam. Oke. Beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, administrasi, bagian keuangan, bagian umum. Jadi ini hanya untuk bagian-bagian kantor lah, administrasi dan umum. Contohnya ada beban gaji, kemudian ada beban depresiasi peralatan, beban pernik, beban kantor, pemeliharaan kantor, beban umum lainnya. Beban admin dan umum biasanya bersifat tetap. Ya, jadi fix ya. Biasanya kan kalau gaji itu tetap, apalagi untuk gaji-gaji karyawan yang ada di kantor, biasanya per bulan 3 juta, per bulan 3 juta, gitu biasanya stabil, makanya disebut bersifat tetap. Beda dengan upah. Kalau karyawan yang di pabrik misalnya, kalau buruh biasanya itu variabel. Jadi hitungan mereka itu per jam atau per unit yang mereka hasilkan. Semakin banyak unit yang mereka hasilkan, penghasilan mereka akan semakin tinggi. Dan sebaliknya. Kalau yang gaji staf, gaji pimpinan itu kan tidak dihitung per unit ya, dan tidak dihitung per jam, biasanya per bulan. Dan relatif stabil. Oke, ini adalah ilustrasi dari
penyusunan anggaran beban usaha. Perusahaannya Kecap lagi, masih sama, Kecap Sedap Nikmat akan menyusun anggaran beban usaha selama tahun 2016 dengan data sebagai berikut. Yang pertama, aset tetap terdiri dari bagian penjualan senilai Rp100.000 dan bagian umum senilai Rp50.000. Jadi ada dua jenis aset tetap. Ya, yang pertama penjualan, yang kedua bagian umum. Kemudian aset tetap disusunkan dengan metode garis lurus 12% setahun atau 3% tiap triwulan. Nah, kenapa tiap triwulan? Karena di data-data yang lain ini hitungannya per triwulan. Jadi mau nggak mau bunganya harus dihitung per triwulan. Karena 1 tahun ada berapa triwulan? 4, Bu. 4 ya. Jadi 12%-nya dibagi 4. Sehingga kita tahu hitungan bunga per triwulannya berapa. Ya, 3%. 12 dibagi 4, 3%. Kemudian yang kedua, jualan direncanakan triwulan 1 24.400, triwulan 2 25.500, dan seterusnya. Kemudian ada komisi. Nah, ini ada komisi penjualan 5% dari penjualan. Ini lihat, ini variabel ya. Semakin tinggi penjualannya, 5%-nya akan semakin besar. Ya kan? 5% dari 100 juta dengan 5% dari 10.000. Beda jauh kan? Tergantung dari penjualan, makanya disebut dengan biaya variabel. Kemudian ada penghapusan piutang, ditaksir 2% dari jualan. Kemudian ada gaji penjualan dan pemeliharaan alat penjualan tiap triwulan masing-masing. Oke. Gaji penjualan 1.000, pemeliharaan alat 700. Banyak ya. Kemudian ada juga perlengkapan atau pernik penjualan ditaksir triwulan 1 200, triwulan 2 210, triwulan 3 2,5, dan triwulan 4 250 juga. Kemudian ada beban turun harga. Triwulan 1 dan 2 masing-masing 1% dari jualan, triwulan 3 dan 4 masing-masing 2%. Beban penjualan lainnya pada triwulan 1 dan 2 masing-masing 150 dan 3, 4, 200. Oke, dan ini adalah beban administrasi. Ada gaji, ada asuransi, ada pemeliharaan kantor, dan lain-lain. Nah, ujungnya itu adalah ini. Ya, tapi akan saya bahas satu persatu dengan menggunakan Excel. Sebentar ya. Oke, kita mulai lagi ya. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat tabel ini di Excel. Ya, ini adalah anggaran beban usaha.
Anggaran beban usaha, ada 2 unsur nih. Yang pertama ada beban penjualan dan yang kedua ada beban administrasi. Nah, kita lihat. Yang pertama, aset tetap terdiri dari bagian penjualan senilai 100.000 dan bagian umum senilai 50.000. Nah, masukkan ke sini. Gede-gede aja ya. Aset tetap, ada yang punya penjualan, bagian penjualan, ada yang punya bagian administrasi umum. Umum. Ya, yang penjualan tadi berapa? 100.000 dan yang kedua 50.000. Nah, kayak gini. Kemudian, aset tetap tersebut disusutkan dengan metode garis lurus 12% setahun atau 3% tiap triwulan. Ya, yang kita ambil yang 3% ya, karena kita butuh bunga per triwulan. Maaf. Depresiasi. 3% ya. Nah, berarti asetnya ini dikalikan 3. Dikalikan 0,03. Karena kan 3%. Nah, yang ini juga sama. Yang aset tetap administrasi umum dikalikan dengan 0,03. Intermezzo dulu ya. Jadi depresiasi, ada yang tahu apa itu depresiasi? Oke, jadi misal depresiasi itu seperti ini. Contoh sederhananya ya. Misal kalian punya handphone, harganya 5 juta. Ditaksir 5 tahun kemudian handphone itu tidak akan bekerja semaksimal seperti seharusnya. Sehingga 5 tahun mendatang kalian harus mengganti lagi handphonenya dengan harga yang sama. Misalnya 5 juta lagi. Berarti kan sepanjang 5 juta tersebut, kalian harus menyiapkan dana untuk membeli kembali handphone baru di masa depan ya kan, 5 tahun lagi. Nah, sepanjang tahun 5 tahun itu kalian menabung. Misalnya tiap tahun kalian nabung sejuta, sampai di 5 tahun kalian mendapatkan uang sekitar 5 juta. Ya, nah setelah yang nabung itu sejuta, itu tuh depresiasi. Jadi kalian tuh menyisihkan sebagian uang untuk membeli barang baru, menggantikan barang yang lama. Karena dianggap umur ekonomisnya sudah habis. Kayak gitu, itu mah contoh sederhananya ya. Karena kan lebih kompleks sebenarnya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau kalian mau barang atau sesuatu yang harganya mahal, itu harus ditabungkan, harus diperkirakan. Misalnya saya punya laptop harganya misalnya 20 juta. Saya pengen beli 5 tahun lagi. Berarti kan sepanjang 5 tahun saya harus menabung, menyisihkan sebagian uang saya untuk membeli laptop tersebut di masa depan. Kayak gitu. Ya, karena semua barang, terutama mesin di pabrik itu ada umur ekonomisnya. Apalagi kalau mesin itu kan harus di-upgrade. Kemudian juga kemampuan mesin akan menurun seiring seringnya dipakai. Harus diganti. Nah, makanya perusahaan harus mempersiapkan dana tersebut. Maka disebut dana depresiasi. Gitu. Itu ya. Apalagi kalau mesin-mesin perusahaan itu kan miliaran biasanya, apalagi kalau yang besar-besar gitu. Itu ya. Nah, untuk depresiasi kita bisa langsung masukkan aja. Ini ada depresiasi alat untuk di beban penjualan ya, dan ada juga depresiasi administrasi umum. Masukkan yang penjualan dulu 3.000. 3.000 fix ya, karena terus tiap 300. Oh ya, saya belum pakai sum ya. Jadi di samping ini namanya summary, sum. Jadi menjumlahkan sel. Nih, saya enter. Saya klik supaya sel yang lainnya punya rumus yang sama. Begini sampai tanda plusnya berubah seperti ini ya. Hitam begini, saya drag ke bawah sampai lainnya. Nah, yang lainnya juga sama ya, yang beban administrasi sama dengan sum. Kemudian yang ini saya drag
saya enter. Kemudian ini saya drag sampai tanda plusnya begini berubah. Nah, kemudian jumlah 1 ini akan saya jumlahkan juga. Ini untuk mengetahui jumlah beban penjualan di triwulan 1 ya. Jadi dari komisi penjualan kita tarik sampai lainnya. Nah, yang triwulan 2, 3, dan 4 itu sama rumusnya. Supaya sel-sel ini sama rumusnya, kita drag lagi sampai sampai tanda hitam begini, kalian tarik. Ditahan. Kalau pakai mouse tuh tahan yang kiri. Nah, lalu lepaskan. Dan yang ini adalah sum untuk setahun ya. Berarti penjumlahan dari triwulan 1 sampai 4. Nah, gini. Yang ini juga sama ya. Ini sum dari sini sampai sini, sampai lainnya. Sorry, salah ya. Yang atas. Nah, jumlah sum dari sini ke sini. Jadi saran saya nanti kalian kalau mengerjakan budgeting, silakan kerjakan dari Excel dulu ya. Nanti tinggal ditulis lagi di folio atau di kertas jawaban. Nah, ini jumlahkan setahun. Nah, sudah. Sampai sini dulu ya. Oke, setelah aset tetap dan depresiasi kita hitung, selanjutnya diketahui yang B, jumlah jualan direncanakan triwulan 1 24.400, kemudian triwulan 2 25.500, triwulan 3 26.750, dan triwulan 4 26.950. Oke, jualan. Kok ke situ? Jualan. Triwulan 1, 2, 3, dan 4. Ada yang ingat tadi triwulan 1 berapa? 24, 400. Triwulan 2, 25, 500. Triwulan 3 berapa? 26, 750. Kemudian yang triwulan 4, 26, 950. 26, 950. Saya cek dulu. Oke. Kemudian, udah ya, B, beres. Kemudian yang C, komisi penjualan 5% dari penjualan. Oke, ke situ terus. Komisi penjualan, berapa persen tadi? 5%. 5%. 5% dari penjualan. Artinya penjualan dikalikan 5% atau 0,05. Yang triwulan lainnya juga sama. Penjualan dikalikan 5% atau 0,05. Nah, ini semuanya sama. Kalau sama, saya tarik aja rumusnya. Biar rumusnya sama. Nah, begini. Berarti komisi penjualan adalah triwulan 1, 2, 3, dan 4 segini ya, sekian. Saya kopikan ke bagian komisi penjualan yang ini. Saya Ctrl V. Oke. Sudah ya. Kemudian ada apa lagi? Penghapusan piutang 2% dari jualan. Penghapusan piutang. Utangnya beres 2% dari penjualan. Ini jualan dikalikan dengan 2%. 0,02. Nah, yang ini juga sama. Penjualan dikali 0,02. Ditarik saja. Nah, gampang kan? 5,188. Oke. Saya kopikan saja angkanya di penghapusan piutang. Nah, di tabel ini. Ctrl V, kemudian paste values. Seperti ini. Sudah. Kemudian, beres yang C ya. Sekarang yang D. Gaji penjualan 1.000. Gaji penjualan 1.000. Nih, 1.000. Gaji kan biasanya tetap ya. Berarti setiap triwulannya semuanya sama. 1.000. 1.000.
Oke, kemudian apa lagi? Pemeliharaan alat penjualan 700. Pemeliharaan alat ini ya, 700. 700, 700, 700. Kemudian yang D beres ya. Next berarti ke E. Perlengkapan atau pernik penjualan ditaksir triwulan 1 200, triwulan 2 210, triwulan 3 2,5, triwulan 4 2,5. Perlengkapan atau pernik. Berapa tadi triwulan 1? 200, Bu. 200, terus? 210. Terus? Lupa lagi ya. 210. 250 ya. 250 dan 250. Oke. Udah ya. Kok ke situ terus ya? Saya jauhin aja. Nah. Kemudian ada beban turun harga. Beban turun harga triwulan 1 dan 2 masing-masing 1% dari jualan, dan beban turun harga triwulan 3 dan 4 masing-masing 2% dari jualan. Oke. Beban turun harga. Turun harga. Triwulan 1 dan 2 berapa persen tadi? 1%, Bu. 1%. Berarti kalau didesimalkan berapa? 1% kalau didesimalkan? 0,01. 0,01, betul. Yang ini juga sama, penjualan dikalikan 0,01. Kemudian yang triwulan 3, penjualan dikali 0,02 ya. Ya, 2%. Yang ini juga sama. Nanti kalau ada di soal, tolong perhatikan ya. Kadang ada angka yang mencakup seluruh triwulan, ada yang beda-beda. Nah, ini saya kopikan ke sini. Oke, beres ya. Kemudian, beban penjualan lainnya, berarti lain-lain. Pada triwulan 1 dan 2 masing-masing 150, dan triwulan 3, 4, 200. Ini lain-lain, berarti masuknya 150, 150, 200, 200. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk cara perhitungannya. Ada? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita next ke beban administrasi. Gaji pemimpin staf. Oke, di sini ya ada beban administrasi ditaksir tiap triwulan. Terdiri atas yang pertama, gaji pemimpin dan staf kantor Rp300. 300. Gaji pemimpin sama staf kok disamain ya? Oh, dan staf mungkinnya totalnya sekian. Totalnya 300. Nah, untuk depresiasi alat tadi kita sudah menghitung ya yang ini. Depresiasi dari aset tetap adalah 1.500 karena fixed cost, jadi setiap triwulan besarannya sama. Kemudian ada asuransi. Berapa asuransi? 100. Bayar asuransi itu kan biasanya rutin ya. 100. Kemudian ada apa lagi? Perlengkapan. Perlengkapan tuh pernik ya. Pernak-pernik 50. 50. 50. 50. 50. Dan pemeliharaan alat. Pemeliharaan kantor ya. 125 dan lainnya 75. Ini 125. 125, 125, 125. Dan ini berapa tadi lainnya? 75. Iya, 75, 75, 75, 75. Beres. Setelah itu, kita menghitung beban usaha. Jadi kalau ini cukup menjumlahkan jumlah 1 plus
jumlah 2. Nah, lagi ya, jumlah 1 plus jumlah 2. Nah, kayak gini. Ini saya tarik aja ya, sampai triwulan 4, seperti ini. Kemudian saya jumlahkan untuk beban usaha seluruhnya dalam 1 tahun. 37.835. Jadi beban usaha dari beban penjualan plus beban administrasi dalam 1 tahun pada periode 2016 adalah sebesar Rp37.835. Kecil ya, nggak apa-apa, ini udah cuma contoh. Jadi kecil-kecil angkanya. Yang penting paham cara memasukkan angkanya. Ada yang mau ditanyakan tentang perhitungannya? Kalau tidak ada, kita langsung presensi. Ada? Tidak, Bu. Tidak ya, insya Allah tidak ada. Mudah-mudahan paham. Dan ini hasil akhirnya ya. Ini hasil akhirnya. Ini ada sedikit perbedaan.